Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Natasha Syufa Rahman, NPM 026 dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Clozapine efektif terhadap pasien skizofrenia yang resisten terhadap pengobatan. Pertama-tama yang akan saya bahas mulai dari bab 1. Pada latar belakang yang perlu diketahui itu adalah karena di sini saya membahas tentang skizofrenia yang mana termasuk ke dalam gangguan mental, di mana orang yang memiliki gangguan mental ini memiliki resiko bunuh diri yang tinggi. Dari data yang saya dapatkan, seorang yang tidak memiliki gangguan mental itu memiliki kesempatan untuk bunuh diri itu sebesar 0,3%, yang memiliki satu gangguan mental itu 3,4%, dan yang memiliki lebih dari satu gangguan mental itu 6,2%. Lalu untuk tingkat kematian secara spesifik pada pasien skizofrenia ini yang tidak menggunakan antipsikotik clozapine itu lebih tinggi. Berdasarkan analisis kematian pada 2.141 pasien skizofrenia menunjukkan 125 atau sebesar 5,8%-nya itu meninggal. Di mana angka terbanyak itu adalah karena dia ini tidak menggunakan clozapine. Lalu pada latar belakang yang perlu diketahui itu adalah diestimasikan 30% hingga 60% pasien skizofrenia memiliki respon yang kurang terhadap antipsikotik tipikal dan juga atipikal lainnya, di mana clozapine itu merupakan SGA atau second generation antipsikotik yang paling efektif. Untuk FGA itu sendiri atau first generation antipsikotik itu menghasilkan berbagai efek samping termasuk gejala ekstrapiramidal akut, hiperprolaktinemia, tardive dyskinesia, dan lain-lain. Lalu untuk SGA ini dia itu lebih baik karena dia itu dapat menangani gejala negatif maupun positif, dan dia ini kemungkinan yang kecil untuk memunculkan gejala ekstrapiramidal dibandingkan dengan FGA. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana efektivitas dari clozapine dibandingkan antipsikotik lainnya untuk mengobati pasien skizofrenia. Lalu yang kedua, apa saja efek samping yang sering dialami pasien skizofrenia yang mendapatkan pengobatan dengan clozapine. Lalu untuk tujuan dari penelitian ini, tujuan umumnya itu adalah untuk mengetahui efek clozapine pada pasien skizofrenia yang resisten terhadap antipsikotik tipikal ataupun atipikal lainnya. Lalu tujuan khususnya itu adalah mengetahui efektivitas clozapine dibandingkan antipsikotik lainnya dalam mengobati pasien skizofrenia, dan yang kedua itu mengetahui efek sampingnya. Lalu untuk pada pembahasan bab 3, jenis penelitian yang saya ambil itu adalah scoping review populasi yaitu adalah pasien yang terdiagnosis skizofrenia berdasarkan DSM-5, lalu sampelnya itu adalah 11 artikel. Lalu untuk kriteria inklusinya, yang pertama, jurnal internasional yang berkaitan dengan efek clozapine, lalu yang kedua, artikel tahun 2011 sampai dengan 2020, yang ketiga, original research article yang mencakup RCT, clinical trial, case report, dan juga meta-analisis, lalu yang keempat, artikel penelitian yang dapat diakses penuh, dan yang kelima itu adalah artikel berbahasa Inggris, sedangkan untuk eksklusinya, artikel yang tidak sesuai dengan PICOS, yaitu population, intervention, comparison, dan juga outcome dan study. Lalu yang kedua, artikel duplikasi yang tidak sama dengan sampel lainnya. Yang ketiga itu artikel lengkap namun tidak dapat diakses. Lalu untuk kriteria kelayakan populasinya itu orang dewasa berusia 20-50 tahun, baik pria ataupun wanita yang sudah terdiagnosis skizofrenia, intervensinya itu menggunakan obat clozapine, comparisonnya itu menggunakan pasien skizofrenia yang tidak menggunakan obat clozapine, outcome-nya itu adalah efek baik dan buruk yang dihasilkan dari clozapine, dan studinya itu RCT, clinical trial, case report, dan juga meta-analisis. Lalu ini untuk diagram prismanya, saya menggunakan 5 database yang hasil dari semuanya itu adalah 11 artikel. Lalu untuk bab 4, hasil penelitiannya mencakup dari 11 artikel yang sudah tertera pada tabel. Lalu untuk pembahasan dari hasilnya tersebut, total 11 jurnal, 5 jurnal menyatakan clozapine mampu menangani gejala negatif dan juga gejala positif. 1 jurnal menyatakan tidak terdapat hubungan dengan ras, dan 1 jurnal menyatakan clozapine dapat meningkatkan densitas tulang. Lalu yang kedua, 4 jurnal menyatakan bahwa efek samping clozapine adalah eosinofilia agranulositosis, tardive dyskinesia, gejala ekstrapiramidal, antikolinergik, konstipasi, dan beban klinis lebih berat pada pasien skizofrenia yang resisten terhadap pengobatan dibandingkan pasien skizofrenia yang tidak resisten. Lalu kesimpulannya, clozapine merupakan antipsikotik atipikal yang efektif dalam menangani pasien skizofrenia, terutama pasien skizofrenia yang resisten terhadap pengobatan. Efek samping yang dapat disebabkan yang tadi sudah dijelaskan, di mana eosinofilia, agranulositosis, tardive dyskinesia, gejala ekstrapiramidal, antikolinergik, dan juga konstipasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.